Berikut ini adalah penyakit atau kelainan yang dapat menyerang rangka tubuh manusia. Pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang. Salah satu caranya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya, penyakit rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Ciri-ciri penyakit rakitis adalah kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis atau tulang belakang membengkok ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ide pokok paragraf pertama adalah Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John.
Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Ide pokok paragraf kedua adalah, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Ide pokok paragraf ketiga adalah, posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Ide pokok paragraf keempat adalah, tulang punggung memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Ide pokok paragraf kelima adalah, posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Ide pokok paragraf ke-6 adalah, meskipun sudah melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Ide pokok paragraf ke-7 adalah, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh
juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang, sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ide pokok paragraf ke-8 adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian, akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Ide pokok paragraf ke-9 adalah pilihlah meja dan kursi yang tepat untuk duduk. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu untuk berkreasi membuat komik. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. 2. Proses pembuatan gerabah. Atau yang ketiga, berolahraga. Selamat berkreasi.